Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah MG4 EV. Yes, ini adalah salah satu mobil listrik yang dijual resmi oleh MG di Indonesia, dan ini adalah MG listrik dengan platform yang dibuat khusus untuk mobil listrik, yaitu platformnya modular. Jadi platform ini bisa untuk berbagai model tipe mobil. So, pada video kali ini kita akan bahas secara lengkap seperti apa MG4 EV ini. Let's go! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Oke, pertama-tama kita mulai dulu ngomongin soal bagaimana mobil ini masuk secara resmi di Indonesia ya. Mobil ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan 2023 tahun ini, dan mobil ini masuk di Indonesia dalam dua varian, yaitu varian Ignite dan juga varian tertingginya Magnified dengan iSmart. Mobil yang ada di samping saya saat ini adalah varian Ignite-nya, yaitu varian basic dari mobil MG4 EV ini. So, ada beberapa detail memang yang berbeda daripada kedua varian tersebut, tapi yang bagusnya antara kedua varian itu dia punya motor elektrik yang sama dengan tenaga yang sama, torsi yang sama, dan juga kapasitas range atau jarak tempuh yang sama tentunya. Tapi ada beberapa perbedaan yang membedakan antara tiap varian tersebut. Oke, kita beralih ngomongin soal harganya. Harga untuk yang tipe Ignite ini itu dibanderol dengan harga 649 juta itu untuk OTR Jakarta, dan 699 juta untuk yang tipe Magnified iSmart-nya. Itu berbeda sekitar 50 juta. Tapi apakah 50 juta itu worth it untuk mengambil tipe yang paling tinggi? Simak di video kali ini, karena saya akan detailin juga beberapa perbedaannya. Nah, untuk harga yang tersebut, untuk sebuah mobil EV yang full EV ya kita bilangnya, full elektrik, ini salah satu harga yang paling kompetitif untuk di kelasnya. Di atas mobil ini ada Hyundai Ioniq 5 yang kita tahu juga memang dimensinya juga lebih besar daripada mobil ini, dan untuk range-nya itu nggak jauh beda dengan mobil tersebut. Dan mobil ini menurut saya adalah salah satu mobil EV yang dengan harga paling kompetitif untuk di kelasnya. Oke, well, terlepas dari itu semua, langsung saja kita bahas untuk bagian eksteriornya. Nah, dari bagian eksterior ini, saya lihat tuh mobil ini punya desain yang benar-benar sporty ya. Dia itu sebenarnya mengarah ke mobil hatchback yang sporty. Dan mobil MG4 EV ini di Eropa itu bener-bener laku banget, bener-bener jadi favorit orang Eropa karena dengan spesifikasinya, kemudian panjang mobil ini, dan dimensi mobilnya itu nggak terlalu besar, compact masih bisa dibilang, tapi menawarkan performa yang sangat baik dan juga jarak tempuh yang lumayan jauh. Di bagian depan sini kita bisa lihat teknologinya. Di bagian depan dia dikasih teknologi Sight Vision LED Lighting System. Jadi ini adalah lampu yang diracik oleh memang dari perusahaan Sex Motor ya. Jadi untuk bagian depan sini dia ada kayak positioning lamp di bagian atas, kemudian lampu utamanya itu menggunakan proyektor di bagian sini, dan proyektornya juga itu bisa untuk lampu jauh dan juga lampu dekatnya. Nah, perbedaannya kalau yang tipe Magnified, tipe tertinggi, itu ada DRL-nya di bagian bawah sini. Kalau untuk yang tipe ini dia
dibuat polosan seperti ini ya, di coverin berwarna hitam seperti itu. Di bagian bawah sini terdapat kayak cladding plastik berwarna hitam doff ya, tapi ini sebenarnya seperti lip spoiler, dan di bagian bawah sini tuh ada lubang-lubangan yang di sini fungsinya untuk memasukkan angin untuk mendinginkan radiator kecil di bagian bawah. Memang di sini tuh mesinnya bukan di depan. Mobil ini punya motor elektriknya di bagian belakang, dan itulah kenapa mobil ini adalah mobil listrik dengan penggerak RWD. Jadi sama seperti Ioniq 5 juga. Oke, apa yang ada di kap mesin? Kita langsung lihat aja. Oke, sorry, ini bukan kap mesin. Ini adalah kap depan ya. Jadi nggak ada mesin di bagian sini. Oke, ini cukup besar, cukup berat ya. Di sini dia belum pakai pegas, tapi isinya ini sebenarnya elektrikal biasa ya, karena motor elektriknya itu ditaruh di bagian belakang, dan di sini cuma ada radiator untuk pendinginan, dan di sini untuk air cooler seperti itu, dan ini untuk air wiper. Nah, memang di sini tuh sebenarnya kosong. Ada beberapa kabel-kabel orange ada untuk kelistrikannya saja, dan di sini ada baterai yang kecil. Nah, harusnya di depan sini itu bisa dibuat seperti mobil-mobil Tesla, yang di sini tuh ada front tank di bagian depan untuk tempat penyimpanan kecil lah di bagian sini. Tapi kalau memang dia penggeraknya all wheel drive, jadi harus ada motor elektrik di depan, ya wajar dikasih cover seperti ini. Nah, ngomong-ngomong, ini mesin elektriknya nyala loh. Jadi di dalam itu AC nyala, dan ini keadaan mobil yang benar-benar hidup, tapi nggak ada suaranya sama sekali. Cuman ada suara kecil sedikit untuk pendinginan radiator yang ada di bagian depan. Ini salah satu mobil EV yang punya kekedapan suara yang benar-benar kedap banget sih. Seperti mobilnya itu nggak hidup kayak itu. Ya namanya mobil elektrik kan. Kemudian di bagian sini tuh ada cover atau peredam di bagian sini, dan dia sudah dicat warna body mulai dari bagian dalam mobilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping sini dia profilnya itu cukup pendek ya. Jadi dia tuh pipih, kacanya tuh pipih, kemudian juga ini tuh pintunya lumayan intrusif ya, lumayan gede nih di bagian sini, dan di sini ada cladding plastik hitam dop juga sama seperti yang ada di bagian depan. Nah, berhubung ini adalah mobil elektrik, jadi untuk baterainya itu diletakin di bagian bawah. Itu adalah salah satu ciri khas mobil elektrik, karena baterai itu adalah salah satu komponen terberat yang ada di sebuah mobil elektrik. Jadi untuk kapasitas baterai sendiri itu berkapasitas 51 kWh atau 51 kWh yang bisa mencapai range 420 km. Itu range yang diklaim oleh MG. Nah, baterainya ditaruh di bagian bawah, dan platform mobil ini sendiri sudah saya bilang platformnya itu modular, jadi memang dikhususkan untuk mobil EV, dan platform tersebut harusnya ya kedepannya itu bisa dibuat untuk berbagai macam tipe mobil seperti SUV ataupun mobil sport. Oke, dari bannya sendiri ini salah satu ban premium ya, dia pakai ban Continental Premium Cortex C, dan untuk lebarnya sendiri ini lebarnya 215 mm, dan aspek kasnya itu 50, ringnya pakai ring 17 inci. Dan ini pun kalau kalian tahu, ini tuh sebenarnya cover loh di bagian sini. Dia tuh velg alloynya ada di bagian dalam lagi. Ini seperti cover aja untuk seperti ini. Ya desainnya seperti layaknya mobil-mobil elektrik yang seperti ini. Jadi banyak itu lebih disesuaikan lah untuk desain velgnya. Oke, di sini dia ada spion. Nah, sorry, di depan tadi sebenarnya saya harus bilang juga untuk tipe Ignite itu nggak dilengkapi dengan kamera 360. Kalau yang tipe Magnified itu ada kamera 360, itulah kenapa di bagian spionnya itu polosan, jadi nggak ada kamera. Oke, lanjut lagi. Untuk sistem pengunciannya dia sudah pakai keyless ya, tombol yang ada di bagian sini, dan tarikan jarisnya itu bener-bener keren banget sampai ke bagian belakang. Dan di sini tuh kalian bisa lihat nih, ini lampunya keren banget.
Jadi lampunya itu benar-benar futuristik di bagian belakang. Oke, lanjut aja kita bahas di belakang. Let's go. Nah, di bagian belakang sini yang paling kentara perbedaannya antara kedua tipe tersebut adalah nggak adanya spoiler belakang. Kalau untuk yang tipe magnified itu ada spoiler yang benar-benar keren kalau menurut saya. Bentuknya itu keren banget. Desainnya itu memang disesuaikan untuk mobil-mobil modern masa depan. Dan di bagian sini pun kalau yang tipe magnified itu ada lampu juga yang kayak huruf X seperti ini, lanjut ke bagian sininya. Tapi kalau yang tipe ini dia cuman di clear pakai warna body hitam gloss. Kemudian bagian sini ini ada logo MG4-nya, ada tulisan elektrik, dan situ ada tulisan menandakan bahwa MG itu adalah brand dari Inggris, Brake Dynamic. Kemudian di sini ada 2 buah sensor parkir. Dan di bagian bawah yang ini nggak ada knalpot ya, karena ini mobil EV, jadi kayak ada diffuser aja di bagian bawah sini. Dan di sini ada kayak lampu fog lamp lah bisa dibilang ya, fog lamp malam seperti itu menyala juga. Dan untuk bagasinya sayangnya memang untuk yang tipe ini dia belum pakai power back door ya, jadi masih biasa normal. Dan untuk kapasitas bagasinya ini lumayan besar untuk sebuah mobil hatchback seperti ini, mengingat juga panjangnya kan cuma 4250-an mm ya, jadi nggak terlalu panjang, tapi punya kapasitas bagasi yang lumayan besar di sini. Dan kita lihat di bagian bawahnya, di sini dia nggak punya lagi yang namanya ban serep, tapi ada tire repair kit, jadi seperti ala-ala mobil-mobil modern zaman sekarang. Oke. Di sini kelengkapannya ya, ini yang dikasih oleh MG. Ini keren nih. Untuk tas seperti ini aja tuh MG pakai bahan yang premium. Nah, ini wall chargernya. Kalian akan dapat wall charger yang seperti ini. Tapi kalau nggak salah pesanan berapa pertama kali ya mobil ini keluar itu dapat wall charger yang bisa ditaruh di rumah, yang itu harusnya yang fast chargingnya bisa dipakai ini, tapi untuk yang colokan biasa. Dan mobil ini juga support untuk quick charge, jadi untuk pengecasan cepat itu juga support. Jadi ada beberapa SPKLU yang sudah support untuk fast charging. Oke, sekarang kita masuk saja ke bagian interior karena di situ juga spesial untuk desainnya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Di bagian interior ini salah satu bagian yang saya favoritkan juga. Oke, biasanya kalau saya review mobil di dealer itu biasanya cuman saya kontak-kon aja, nggak saya hidupin karena ya lumayan berisik ya mobil mesin konvensional. Tapi untuk mobil EV ini agak berbeda. Ini saya hidupkan motor elektriknya karena memang nggak ada suara, jadi AC saya hidupin. Ini kabinnya benar-benar dingin. Oke, pertama kali kita akan ngomongin dulu perbedaan antara tipe Ignite dan juga Magnified. Kalau tipe Magnified yang tertinggi itu untuk joknya itu lebih colorful. Jadi joknya itu berwarna putih dan ada kombinasi orange juga, dan lebih berwarna lah kabin interiornya. Dan juga bagian atasnya ini berwarna beige ya, atau putih seperti itu. Tapi untuk tipe Ignite ini sebenarnya saya lebih suka tipe ini sih untuk interiornya. Jadi dia tuh nuansanya tuh full black, jadi kesannya itu menurut saya lebih mewah ya dibandingkan tipe Magnified-nya. Nah, ya seperti itu aja sih perbedaan yang ada di interiornya. Mulai dari instrumen cluster dan juga sistem multimedia itu sama persis. Tapi ada beberapa detail perbedaan fitur aja. Oke, pertama-tama kita ngomongin material yang digunakan oleh mobil ini di bagian interiornya. Untuk full dashboardnya ini menggunakan bahan yang soft touch. Ini benar-benar lembut loh. Tuh, bahannya soft. Kalau ke bagian door trim di bagian atas ini plastik keras tapi dia solid. Kemudian di bagian sini pun di sini ada bahan-bahan kulit ya, di sini empuk termasuk ya di bagian sini. Dan material yang digunakan ini walaupun dia ada kombinasi plastik dan juga bahan soft touch, tapi attention to detailnya lumayan baik karena gap-gap antara bahan-bahan yang di sini tuh sangat-sangat rapi dan juga solid. Oke, bahannya bagus dan juga solid ya menurut saya di sini. Nah, kita langsung saja bahas posisi berkendara karena ini adalah salah satu bagian favorit saya juga. Jadi kursinya itu sudah elektrik untuk yang sisi driver. Ini saya set posisi paling rendah ya.
Kemudian lihat nih setirnya. Ini posisi paling dekat ke bagian badan. Jadi kalau kita lihat teleskopnya tuh, jangkauannya luar biasa jauh. Jadi untuk berbagai postur tubuh ini sangat bisa di cover oleh MG4 EV ini. Ini bener-bener kayak kita tuh ngerasa bawa mobil yang bener-bener sporty banget. Instrumen clusternya terlihat dengan jelas, walaupun layarnya ya kecil ya, nggak terlalu gede. Tapi sebenarnya sistem yang ada di mobil itu semuanya bisa diakses lewat sistem multimedianya. Bisa dilihat di bagian sini, ini seperti Apple CarPlay, Android Auto, sisa baterai, range, kemudian radio, AC, dan di sini pun kita bisa lihat pengaturan sistem berkendaranya. Driving mode-nya ada di sini, ada Snow, Eco, Normal, Sport, dan Custom. Kemudian ini untuk menghemat energinya di bagian sini. Kemudian energi saving mode-nya bisa diaktifkan juga. Kemudian di sini ada driving assistant-nya untuk seperti lane assist-nya. Kemudian di sini juga bisa diatur berbagai sistem mobil-mobil lah. Di sini banyak sistemnya. Tapi yang lebih kompleks lagi kalau kalian ambil yang tipe Magnified-nya, karena di situ dia sudah dilengkapi dengan sistem iSmart yang sangat lengkap. Mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, kemudian traffic jam assist, dia tuh sudah punya semua yang di tipe Magnified-nya. Tapi untuk yang tipe Ignite ini cuman ada adaptive cruise control aja. Oke. Jadi ini untuk pengaturan brightness segala macam itu bisa diatur lewat di sini semua. Ini untuk lagu, kemudian ke bagian tengah lagi seperti ini. Ini untuk EV, sistem EV-nya. Oh wow, ini sangat lengkap sekali sih. Range, energi konsumsi listrik ya, bukan konsumsi BBM lagi. Tenaganya menurut saya 170 horsepower itu termasuk tenaga yang cukup ya untuk sebuah mobil kecil seperti ini. Apalagi torsinya juga lumayan besar, 250 Nm, dan torsi tersebut untuk sebuah mobil listrik itu bisa didapatkan dari 0 km. Jadi dari bawah tuh sudah ngisi 250 Nm. Oke, ke konsol tengah sini dia itu simple. Kalau yang tipe Magnified di sini tuh sebagai wireless charging, tapi untuk yang tipe ini cuman polosan aja, cuman tempat tatakan handphone. Kemudian di sini untuk selector gearnya ada R, N, D, dan untuk parkirnya tinggal dipencet. Tombol rem parkir elektriknya ada di bagian sini. Ke bagian bawah dia ada soket USB tipe A dan USB tipe C, dan sini ada soket lighter ya harusnya ini. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder, dan di bagian sini dia ada tempat penyimpanan lagi yang rapi ya, bisa ditutup. Di sini ada kayak jaring-jaring kecil, kemudian di sini bisa dibuka, dan tempat penyimpanannya juga lumayan dalam ya untuk konsol tengahnya. Kursinya dia kombinasi bahan fabric dan juga bahan kulit di bagian sininya. Kursinya enak, empuk, nyaman, dan setirnya ini saya juga lupa bilang dia itu flat top and bottomnya. Jadi atas dan bawahnya itu juga menggunakan bentukan yang flat seperti ini. Jadi nuansa sportnya itu benar-benar dapat banget di mobil ini. Oke, sekarang kita lihat di baris kedua. Di baris kedua, oke. Untuk materialnya jok sama seperti di depan. Kalau untuk bagian door trimnya ini materialnya sama, dia hard plastik. Kemudian ke bagian bawahnya berbeda. Kalau di depan itu dilapis kulit, tapi kalau yang di sini masih plastik, dan lapisan kulit itu hanya di bagian sininya. Oke, ini posisi berkendara saya tadi. Memang saya posisikan ini kursinya paling rendah ya. Kaki itu agak sedikit mentok untuk ukuran tinggi 170 cm. Legroom ini aman, headroom juga masih aman. Tapi sayangnya memang mobil ini belum dilengkapi dengan panoramic roof ataupun sunroof. Kerebaannya ini lumayan rebak. Coba kita lihat masih bisa direbain atau enggak lagi. Oke, ini kayaknya fix ya, jadi nggak bisa direbain lagi. Tapi posisi segini pun udah sangat tergolong nyaman. Di bagian sini seatbeltnya 3 titik untuk ketiga penumpang, tapi memang penumpang di bagian tengah itu nggak dilengkapi dengan headrest di bagian tengah. Dan kalau kita duduk tengah lumayan tinggi, tapi karena dia nggak ada armrest di tengah, jadi sandarannya lumayan empuk. Tapi memang nggak
nggak dapat headrest aja di bagian belakang sini. Di sini ada soket satu buah ya, USB tipe A tapi di bagian sini. Dan di belakang di sini dia tuh nggak dapat ventilasi AC-nya. Jadi AC itu semuanya full dari bagian depan. Kalau untuk kelengkapan practicality-nya, di sini ada kantong-kantong kecil di jok kanan dan kiri, kemudian di sini juga ada seat back pocketnya. Oke. Well, mobil ini menawarkan fleksibilitas, kemudian simple dan juga modern untuk sebuah mobil elektrik. Kita buat kesimpulan di luar. Jadi inilah review saya tentang MG4 EV. Oke, mobil ini menurut saya worth to buy banget ya, karena dengan harga yang ditawarkan, kemudian spesifikasinya di tiap variannya, kemudian dari desain eksterior, interior, ini impresif sekali. Apalagi dengan ditambah kapasitas range-nya yang lumayan jauh ya, 420 km itu klaimnya. Tapi kalau kalian bisa berkendara lebih hemat lagi, lebih eco driving lagi, range-nya itu bisa bertambah lagi. Karena memang mobil EV itu untuk menambah range dari mobil itu sendiri, itu dia memanfaatkan regenerative braking. Jadi kalau kalian banyak berkendara di jalan yang turunan atau di pegunungan yang kalian ingin keluar dari pegunungan tersebut, kan banyak jalan-jalan yang menurun, itu akan menambah lagi energi untuk di save di baterai mobil ini dan menambah lagi jarak tempuh yang bisa dilakukan oleh mobil ini. Oke, so terima kasih buat semuanya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang MG4 EV ini ya. Buat teman-teman semua yang ada di kota Palembang, kalian bisa langsung kunjungin dealer MG atau Morris Garage yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, kota Palembang, atau bisa langsung kontak sales yang ada di deskripsi di bawah untuk tanya-tanya tentang berbagai macam produk MG. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.